Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk ke pelajaran ke-1 ya, mengenal huruf hijaiyah. Ya, mengenal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 29. Dilihat di pelajaran pertama ya, mengenal huruf hijaiyah. Nah, itu di situ ya disebutkan bahwa huruf hijaiyah itu ada 29. Ya, hamzah, kemudian ba, ta, sa, ini satu rumpun, tulisannya sama, cuma bedanya titiknya. Ba, ta, sa itu sama ya. Nah itu. Cuma bedanya kalau ba titiknya 1 di bawah, ta titiknya di atas 2, sa titiknya 3 di atas. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah jim, ha, kha. Ini juga satu rumpun. Ya. Cuma bedanya jim ada titiknya di tengah, ha tidak ada titiknya, kha titiknya di atas. Ya. Berikutnya dal, zal. Ini juga satu rumpun. Dal, zal. Bedanya kalau dal tidak bertitik, kalau yang bertitik zal. Zal. Ya. Berikutnya huruf yang satu rumpun ro dan zai. Ya, ro dan tanpa titik, zai ada titiknya. Ro, zai. Ya. Kemudian sin sama shin, sin dengan shin ya. Kalau kita dulu waktu kecil belajar, sin yang tanpa titik itu disebut sin kecil ya. Kalau yang ada titiknya shin besar ya. Saya tuliskan ya. Dulu waktu kita kecil belajar ini ya, kalau begini ini shin besar, ini shin kecil ya. Taib. Untuk memudahkan kakak-kakak kita dulu waktu mengajar, ini shin kecil untuk shin besar, untuk memudahkan ya. Nanti ada tujuannya kenapa kita harus mulai dengan huruf ini ya. Nah, nanti ada di halaman ke-14 ya. Tujuan kita mempelajari huruf. Taib. Kemudian yang satu rumpun juga sod, dot dan to, dha. Sod, dot, to, dha asalnya hurufnya seperti ini. Ya. Jadi sod, dot, to, dha sama seperti ini. Kemudian kalau sod dan dot ditambah seperti ini. Bedanya dikasih titik. Kemudian to dikasih tanda seperti alif di atasnya. Bedanya dikasih titik. Itu. Ya, itu satu rumpun juga sebenarnya ya. Kemudian yang satu rumpun seperti ain dan ghain. Ain dan ghain ya. Kemudian yang satu rumpun juga seperti kaf dan qaf. Kemudian kaf dan lam. Kemudian yang satu-satu ada huruf mim, ada huruf nun, ada huruf ha, ada huruf waw, ada huruf lam, alif ya. Itu bukan wa tapi waw namanya. Wawun, wawun ya. Kemudian lam alif lam alif ini keterangannya kata ulama adalah sebenarnya dia alif ya. Kemudian huruf ya. Ya. Dan antum bisa lihat di ana tulis buku tajwid lengkap di situ tentang pengertian lam alif ya. Nah, kemudian di halaman 13 ya, itu latihan menulis huruf hijaiyah. Ya, kalau ba ya, antum tinggal lihat saja di halaman 12 untuk mengulang. Ba, ta, kemudian hamzah, kemudian jim, kemudian dad ya. Karena kita sistemnya daurah online ya, saya tidak bisa melihat antum ya
bagaimana nulis. Tapi kalau daurah offline, ya, ana akan suruh murid untuk maju satu nulis ba bagaimana dan seterusnya, ya. Dan menulis huruf hijaiyah yang tepat dan benar ada caranya. Oleh karena itu sebelum ana tulis buku ini ana tulis kitabah, ya, kitabah untuk sedikit kita mengenal cara menulis yang mudah, ya, dalam bahasa Arab, ya. Nah, ini latihan menulis. Ana mohon nanti antum di rumah tulis, ya, bisa lihat di halaman 12 ini. Nah, berikutnya bisa kita lihat halaman 14, ya, halaman 14. Nah, di halaman 14 ini, ya, ini inti dari kenapa saya tampilkan di pelajaran pertama itu mengenal huruf hijaiyah. Kita lihat, mengenal huruf dan membacanya dengan benar itu merupakan dasar bagi seorang yang belajar bahasa Arab. Perhatikan, mengenal huruf dan membaca huruf dengan benar ini merupakan dasar bagi seorang yang belajar bahasa Arab. Tadi dari alif sampai ya, ya, itu harus betul-betul kita baca dengan tepat, ya, supaya pas ngomong bahasa Arab itu bahasanya bagus, bukan hanya sekedar ngomong, ya. Seperti itu, ya. Ini yang diinginkan. Jadi mengenal huruf dan membacanya dengan benar merupakan dasar bagi seorang yang belajar bahasa Arab, ya. Dalam melafazkan huruf, seseorang harus benar-benar mengucapkannya, karena kalau salah, ya, dapat berakibat fatal. Bisa jadi maknanya berubah, bisa jadi nggak punya makna, gitu, ya. Jadi di sini anak kasih beberapa contoh, ya, dari Al-Quran, ya, yang memiliki lafadz yang mirip tapi beda maknanya, ya. Nah, sebelum masuk ke contoh, ya, ana ingin ingin menyampaikan pentingnya baca huruf sesuai dengan hurufnya dan makhrajnya, ya. Seperti gini. Seperti gini. Lihat. Ya, ini tulisannya campur, nggak apa-apa lah, ya. Lihat, jaa al-ustadzu minal madrasati. Ustadz telah datang dari sekolah. Jaa al-ustadzu minal madrasati. Baik. Nah, perhatikan kalimat ustadz bahasa Arabnya. Al-ustadzu dengan huruf apa ini? Dengan huruf zal, ya. Jaa al-ustadzu. Zal itu ujung lidah di ujung gigi seri atas. Zu. Al-ustadzu. Nah, harapannya kita belajar huruf, ya, dengan benar adalah mengucapkan dengan benar, karena sering kita mendengar, ya, sebagian ikhwah ngomong ustaz itu salah-salah, ya. Ja'al ustad pakai ta, ja'al ustad atau ja'al ustaz. Sebagian orang ngomong ja'al ustaz, ya. Ja'al ustaz, ada yang gitu,
ya. Nah, ini kenapa? Karena tidak bisa mengucapkan huruf hijaiyah sesuai dari tempatnya, ya. Oleh karena itu belajar huruf hijaiyah sangat penting. Nah, di halaman 14 ya bisa dilihat ya ada beberapa contoh dari Al-Qur'an ya yang ketika salah mengucapkan itu beda makna. Ya, kita lihat contohnya. Nomor 1 ya. Contoh sin dengan sod. Ya, hurufnya huruf sin dengan sod. Contohnya asarru. Asarru dengan asarru. Asarru. Yang pertama dengan sin asarru, yang kedua dengan sod asarru, ya. Nah, kalau asarru artinya apa? Menyembunyikan. Asarru, ya. Kalau asarru artinya apa? Artinya terus menerus. Dan itu semua ada di Quran itu. Nah, Anda ambil contoh di Quran, ya, di surat Yunus dan surat Hud, ya. Nah, itu lihat. Jadi antara sa dengan so artinya beda, ya. Oleh karena itu belajar huruf sin, mengucapkannya gimana penting. Sod, mengucapkannya gimana penting. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh kita semua yang ingin belajar bahasa Arab agar ucapan kita, tulisan kita, dan pemahaman kita bagus. Pendengaran kita bagus, sempurna ya. Jadi kalau ingin belajar bahasa Arab harus kita masuk dari pintunya. Kemudian antara huruf zal sama huruf dha, ya, za sama dha makhrajnya sama dia. Ujung lidah dan ujung gigi seri atas, ya. Tapi kalau zal, lihat za al-munzarin, al-munzarin. Kalau dha al-mundha, al-munzarin, al-munzarin. Kalau al-munzarin artinya orang-orang yang diberi peringatan. Atau kalau al-munzarin dengan dha artinya adalah orang-orang yang diberi tangguh. Ya, di Al-Qur'an ketika iblis ya minta agar diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala hidup sampai hari kiamat, Allah kabulkan permintaannya. Innaka minal munzarin, innaka minal munzarin, kau termasuk orang yang diberi tangguh, ya. Nah, kemudian antara dhad sama dha, nadhirah dengan nadhirah, ya, nadhirah dengan nadhirah. Kalau nadhirah itu artinya berseri-seri, kalau nadhirah itu artinya melihat. Ila rabbiha nadhirah, ya. Kalau dhirah, nadhirah itu artinya beda, ya. Kemudian markum sama marqum, ya, itu juga beda. Kemudian antara yalbasun dengan yalbasun, ya, yalbasun. Saya tuliskan di papan tulis, ya. Saya tulis di papan tulis. Perhatikan. Yalbasun. Yalbasun. Ya. Nah, lihat yang atas ini dengan sa, hurufnya adalah sa. Kalau ini sin, ya, yalbasun kesa artinya menetap. Kalau yalbasun dengan sin, ya, dengan sin artinya berpakaian, ya. Ini dari kata labitha, yalbathu, labitha, ya, artinya menetap. Labitha. Kalau ini labisa, artinya berpakaian, ya.
di surah Al-Baqarah, qala kam labista, pakai tha, qala kam labista, qala labistu yauman aw ba'da yaum. Ya, berapa hari kamu tinggal? Dia bilang, aku tinggal sehari atau setengah hari. Qala bal labista mi'ata 'amin. Ya, justru kau tinggal itu 100 tahun. Ini ya. Jadi antara labisa dengan labisa artinya beda. Ya, tapi kalau orang yang belum bisa mengucapkan huruf dengan benar, kadang sering ketukar-tukar. Nah, ini yang akan jadi masalah nanti kalau misalkan tidak diperhatikan. Ya, banyak orang yang langsung belajar bahasa Arab, kemudian makhrajnya tidak benar, jadi bisa salah pemahaman ya, orang yang dengarkannya atau orang yang ngomongnya dan seterusnya. Ya, misalkan saya menetap di rumah ini 3 semekan misalkan. Ya, bahasa Arabnya pakai yang ini. Labithtu fi hadzal baiti usbu'an kamilan. Saya tinggal di rumah ini 1 pekan sempurna, ya. Nah, kalau misalkan dengan ini labistu, saya memakai pakaian 1 pekan. Labistu usbu'an kamilan. Ya, ini pakai pakaiannya sepekan. Subhanallah. Ini kan berbeda. Kemudian antara sin sama shin, misalkan ya, sin dengan apa? Shin. Nah, ini sin di mana dia punya makhraj, ujung lidah digeser di bawah. Sasisu as-sin, ya. Sukran. Ini dia punya makhraj di tengah lidah. Syukran. Nah, ya, ini artinya terima kasih. Kalau ini artinya mabok. Kalau bilang syukran, terima kasih, thank you. Ya, tapi kalau sukra, ini seperti kalimat sukara. Ya, sukara, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat dalam keadaan apa? Mabok, sukara. Ya, sukra. Kita kasih sesuatu yang baik, bukannya terima kasih dengan shin, ngomongnya dengan sin, sukra. Ya. Nah, ini. Jadi ini yang Anda harapkan dari pelajaran yang pertama adalah kita yang belajar bahasa Arab, ya, itu betul-betul punya perhatian dengan huruf-huruf hijaiyah, punya perhatian dengan makhraj, walaupun makhrajnya misalkan tidak seperti para qari yang bagus sekali, ya, kita cukup biasa saja misalkan, ya, yang penting tidak sangat jauh salahnya, ya. Oleh karena itu belajar mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan tepat dan benar, ini adalah modal yang sangat dasar untuk belajar bahasa Arab, ya. Supaya tidak tadi seperti ada orang bilang ustadz datang, ya, ja'a ustaz atau ja'a ustadz, gitu kan, tidak bagus ini, ya. Oleh karena itu, ya, ana sarankan bagi yang belum pernah belajar Quran, belajar tajwid, ya, belajar tajwid dengan benar, ya, makhrajnya dan sifatnya dan seterusnya. Taib. Nah, ini pelajaran yang pertama, ya. Jadi targetnya adalah apa? Targetnya adalah kita mengetahui huruf-huruf hijaiyah dan kita bisa melafadzkan huruf-huruf hijaiyah, dan kita betul-betul perhatian dengan huruf-huruf hijaiyah, karena huruf-huruf hijaiyah ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan apa yang mau dipelajari oleh kita semua,
dari ilmu bahasa Arab, ya, sehingga kita melafadzkannya dengan tepat dan benar. Taib. Sebelum saya memasuki pelajaran kedua, barangkali ada pertanyaan, silakan dari jamaah. Silakan, bisa langsung dibuka mic-nya ya yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Taib, dari mana Umu dan siapa? Ana Claudia dari Jagakarsa Ustadz. Taib, barakallahu fiik. Silakan, ada pertanyaan? Barakallah. Ana mau tanya Ustadz, kalau Iya. tulisan insya Allah atau insya Allah ya Ustadz. Mm-mm. Terus kan ada yang dipisah ya Ustadz, ada yang terus sya, terus spasi Allah, ada yang insya, spasi Allah. Iya. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Terima kasih, barakallahu fiik. Taufik barakallah. Taib. Bagus sekali untuk Ukhti Claudia ya, atau Ibu Claudia, atas pertanyaannya ya tentang insyaallah. Perhatikan. Taib. Perhatikan, sebelum kita mengetahui insyaallah atau in dipisah atau dan seterusnya ya, kita harus tahu tulisannya dari bahasa Arab dulu ya. Nah, lihat, insyaallah tulisannya bahasa Arabnya seperti ini. Ya, insyaallah. Jadi ada 3 kata insyaallah itu. 1 in, 2 sya, 3 Allah. Ada 3 kata. In sya, in sya'a Allah. Insya Allah disambung jadi insya Allah. Ini artinya jika ini menghendaki. Baik, Allah. Jika Allah berkehendak. Jika Allah menghendaki. Insya Allah. Ya. Nah, baik. Ini yang tepat dari sisi bahasa Arab. Nah, terus bagaimana dalam penulisan Latin? Mungkin yang saya pahami tulisannya seperti itu ya. Nah, kalau saya berpendapat ya, lebih baik kita kembalikan kepada tulisan bahasa Indonesia yang bakunya atau yang sudah dikenal oleh masyarakat ya. Dikenal oleh masyarakat tulisan insya Allah seperti ini, insya Allah gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa seperti ini, insya Allah ya. Ada yang nulis in sya'a Allah gitu ya. Ada yang nulis in sya gitu ya, Allah. Ada yang nulis macam-macam. Terus lafaz Allahnya juga ada yang ada 2 gitu ya. Ada yang begini ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi kenapa mereka nulis macam-macam? Karena sesuai dengan pemahaman bahasa Arab yang mereka miliki. Kadang ada orang yang baru belajar bahasa Arab, kemudian oh ini salah nih tulisannya gitu ya. Biasanya gitu kan, orang yang baru belajar bahasa Arab ingin semuanya dikeluarkan dari kepalanya gitu ya. Padahal justru membuat bingung masyarakat umum, membuat pertentangan juga, membuat rame juga ya. Padahal yang harus dikuasai adalah bahasa Arab. Makanya lebih baik dikembalikan kepada penulisan bahasa Indonesianya bagaimana ya. Kalau misalkan mau tahu pokoknya, nggak mungkin dari sini, kita harus kembali ke bahasa Arabnya, Maka sebenarnya di kita itu harus ada tulisan padanan yang baku ya, baru kita ini. Tapi memang nggak sulit. Seperti misalkan gini, orang yang mengatakan lafaz ini salah ya, harusnya begini Allah
Ini karena pemahaman dia yang sempit, kan gitu. Ini juga salah juga, ya gitu. Kemudian harus dua juga. Ini juga nggak mesti, karena Allah itu kalau di belakang panjang kan, ya bisa 2, bisa 4, bisa 6 kalau misalkan kita kembali ke tajwid, yakni ilmu tajwid, namanya dia mad arid li as-sukun, ya. Jadi, nah kalau ini dirubah semua, banyak bahasa Arab, banyak tulisan bahasa Indonesia yang akan dirubah, pasti itu, ya. Saya pernah bicara sama ikhwan, ya, nanti banyak bahasa yang dirubah, ya, seperti barakallahu fiik, jazakallah khairan, dan seterusnya itu mesti akan dirubah itu banyak. Nah, jadi untuk insya Allah, ya, lebih baik kembali ke yang sudah menjadi uruf, kebiasaan dari kaum kita, ya. Nah, kalau misalkan ada yang memperdebatkan apakah insya Allah harus begini atau begini, maka kita nasihati saja, ahsan, antum semua belajar bahasa Arabnya yang benar. Belajar bahasa Arabnya yang benar. Jurmiyah sudah belum dipelajari? Belum. Kemudian mulhatul i'rab sudah belum belajar? Belum. Qatrun nada? Belum. Kemudian apa lagi? Alfiyah? Belum. Tapi sudah memperdebatkan ini. Memperdebatkan ini berhari-hari sampai berbulan-bulan. Ya, Masya Allah. Waktunya habis untuk debat-debat nggak karuan. Oleh karena itu, ya kita hendaknya apa? Hendaknya belajar bahasa Arab, nanti lama-lama akan paham. Ya, biasanya orang yang sudah mengenal bahasa Arab lebih dewasa, lebih tidak cepat berkomentar. Kadang yang cepat berkomentar dalam medsos, Anda perhatikan, ya, dari sebagian ikhwan bilang itu biasanya ilmunya itu cuma sathiyah saja, masih dasar-dasar, ya, dan seterusnya. Nah, taib. Ini yang bisa sementara Anda jawab dari pertanyaan Claudia tadi, ya. Barakallahu fiik. Nah, Ansor TV, media tarbiyah Islam.